Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syari Ramadhani dengan NIM 211413332 dari Departemen Kimia Universitas Andalas. Di sini dalam mata kuliah Mikrobiologi Industri pada tahun 2024 ini, saya akan mencoba menjelaskan klasifikasi, isolasi, identifikasi, serta optimasi dan rekayasa genetika pada bakteri Streptomyces dan bakteri Clostridium acetobutylicum dengan dosen pengampunya yaitu Dr. Renat Syafrizayanti. Pada pada bakteri pertama yaitu kita akan membahas tentang Streptomyces sp yang dimana merupakan bakteri ini tergabung ke dalam kelas Actinobacteria yang memiliki genus Streptomyces. Yang dimana Streptomyces ini merupakan genus bakteri yang termasuk ke dalam kelompok Actinomycetes yang sangat beragam dan banyak ditemukan di tanah. Bakteri ini termasuk ke dalam kelompok aerob, artinya ia membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya serta merupakan bakteri gram positif. Mereka dikenal sebagai penghasil berbagai senyawa metabolit sekunder yang bermanfaat termasuk senyawa antibiotik. Kemudian berdasarkan artikel ini diteliti bahwa bakteri ini diisolasi dari sedimen di Mesir, yang dimana isolasinya dilakukan dengan berbagai lokasi, termasuk diambil dari tanah dan air, dengan total 10 sampel yang dikumpulkan. Streptomyces adalah kelompok bakteri gram positif yang termasuk ke dalam filum Actinobacteria. Mereka dikenal sebagai bakteri filamenteus yang mirip jamur dan memiliki kemampuan untuk memproduksi berbagai metabolit sekunder, termasuk pigmen alami. Bakteri ini memiliki aplikasi penting dalam bidang medis dan industri karena kemampuannya menghasilkan senyawa bioaktif. Kemudian untuk teknik isolasi dari bakteri Streptomyces ini, yang dimana diambil dari sampel alam, kemudian dilakukan terlebih dahulu metode sebar atau tuang untuk melihat penyebaran dari bakteri sebelum kita melakukan isolasi untuk mendapatkan isolat tunggalnya. Ya ini dengan cara mengambil sampelnya, kemudian dilarutkan ke dalam semacam pelarut dan disebarkan ke dalam media yang telah diisi nutrisi agar. Kemudian terlihat penyebaran dari berbagai macam jenis bakteri yang nantinya dilanjutkan ke proses pengenceran bertingkat sehingga didapat sehingga setelah itu baru kita lakukan isolasi untuk mendapatkan isolat tunggalnya. Untuk mendapatkan isolat tunggal ini dilakukan menggunakan media SN atau starch nitrat yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan Actinomycetes. Medium ini mengandung bahan seperti pati, K2HPO4, KNO3, dan agar dengan pH-nya yang disesuaikan untuk menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri lain selama proses isolasi. Antibiotik seperti nystatin dan nalidic acid ditambahkan setelah autoklaf. Kemudian dilanjutkan ke identifikasi bakteri di mana menggunakan mikroskop, yaitu mikroskop SEM dan TEM, yang berfungsi untuk mempelajari morfologi koloni sel. Dan pada SEM itu menjelaskan struktur fisik bakteri, termasuk bentuk filamenteusnya dan sifat permukaan selnya. Dan pada TEM itu memberikan informasi lebih lanjut tentang struktur internal bakteri seperti membran plasma dan organel lainnya. Berdasarkan analisis mikroskopis, Streptomyces ini digambarkan sebagai bakteri filamentous yang serupa dengan jamur. Struktur filamentous ini merupakan ciri khas bagi genus Streptomyces. Hal ini sesuai dengan deskripsi umum Actinomycota yang memiliki tampilan seperti jamur tapi merupakan bakteri gram positif. Kemudian untuk analisis genetiknya yaitu DNA genom diekstrak dari isolat, diikuti dengan amplifikasi dan pengurutan gen 16 sRNA menggunakan primer yang spesifik, di mana kemudian hasil sequence dibandingkan dengan data di database Genbank untuk menentukan kesamaan spesies.
Dan berdasarkan identifikasi menggunakan sequencing pada produk PCR, yaitu pita sequence yang diperoleh yaitu 462 base pair yang diunggah ke BLAST untuk dibandingkan dengan data bank pada bakteri. Kemudian pada hasilnya itu menunjukkan kesamaan hampir 99,57%. Kemudian untuk pengujian selanjutnya yaitu dilakukan uji biokimia, yaitu uji pewarnaan gram, di mana pada hasil pengujian ini menunjukkan bahwa berupa terbentuknya warna ungu yang ditandai dengan warna ungu pada hasil dari yang terlihat pada gambar, yaitu pada yang dilihat secara mikroskopik, yang merupakan uh, dapat disimpulkan bahwa dia merupakan bakteri gram positif. Hal ini karena lapisan peptidoglikan yang tebal pada dinding selnya mampu mempertahankan kompleks kristal violet iodinnya. Di mana dinding sel ini dia tersusun atas lapisan peptidoglikannya yang tebal, sehingga dia berperan penting dalam mempertahankan bentuk sel dan melindungi selnya dari lingkungan eksternal. Untuk optimasi yang dilakukan pada bakteri Streptomyces ini dalam meningkatkan produksi dari pigmen warna berdasarkan artikel berikut, uh, yang mana dia berfokus dalam pengembangan metode alternatif untuk memproduksi pigmen warna ini, yang dimana dia berpotensi dalam industri ilmiah, medis, karena sifatnya yang alami dan ramah lingkungan dibandingkan dengan pewarna kimia. Kelebihan dari pigmen mikroba dibandingkan dengan pewarna kimia adalah keamanan untuk manusia dan lingkungan, serta beberapa pigmen memiliki sifat antibiotik dan anti kanker. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengoptimalkan parameter pertumbuhan untuk meningkatkan produksi pigmen oleh spesies Streptomyces yang diisolasi dari lingkungan. Sehingga artikel ini melakukan optimasinya yang berfokus pada beberapa kondisi seperti sumber karbon, nitrogen, pH, dan suhu yang mempengaruhi pertumbuhan dan produksi dari pigmen warna ini. Yang dimana pigmen warna dari pigmen actinorhodin ini adalah biru dan merah. Dan terlihat pada data berikut bahwa kondisi pH dan suhu yang optimal untuk pertumbuhan produksi pigmen, yaitu pH-nya berkisar antara 7,6 sampai 8. Dan suhu optimal untuk pertumbuhan dan produksi dari bakteri Streptomyces ini dalam menghasilkan pigmen warna yaitu berkisar antara 28 derajat Celcius dengan 30 derajat Celcius. Kemudian untuk bakteri selanjutnya itu adalah bakteri Clostridium acetobutylicum, di mana memiliki klasifikasi, dia tergabung ke dalam kelas Clostridia yang memiliki genus Clostridium, dan spesiesnya yaitu adalah Clostridium acetobutylicum, di mana bakteri ini merupakan bakteri gram positif yang berbentuk batang dan umumnya ditemukan dalam tanah yang kaya akan serat. Bakteri ini termasuk dalam kelompok anaerob obligat, yang artinya ia hanya tumbuh dalam kondisi tanpa adanya oksigen. Bakteri ini dapat ditemukan di seluruh dunia kecuali Antartika. Kemudian berdasarkan artikel berikut, yang dimana bakteri Clostridium ini dia merupakan bakteri gram positif yang berbentuk batang dan diketahui menghasilkan hidrogen melalui proses fermentasi gelap yang merupakan salah satu rute bioproduksi hidrogen yang sangat penting untuk dipelajari. Dan bakteri ini diisolasi dari sampel sedimen yang kaya bahan organik. Sampel ini diambil dari dasar sungai yang berdekatan dengan Laut Arab. Bakteri ini tahan terhadap kondisi basah dan mampu bertahan dalam lingkungan dengan konsentrasi NaCl yang bervariasi. Untuk teknik isolasinya sama seperti cara bakteri Streptomyces tadi, di mana dia menggunakan metode sebar dan tuang sebelum dilakukannya isolasi bertingkat uh, untuk mendapatkan isolat tunggalnya. Kemudian untuk mendapatkan isolat tunggalnya, kita menggunakan teknik Huguet roll tube yang dirancang untuk mempertahankan kondisi anaerobnya.
di mana sampel sedimen yang telah dikeringkan diperlakukan pada suhu tinggi, yaitu 95 derajat Celcius, untuk membunuh mikroflora dan non-spora dan metanogen. Setelah itu, kultur yang diperkaya diinkubasi pada 37 derajat Celcius dengan media pH yang dimodifikasi. Dan bakteri yang menghasilkan hidrogen diisolasi lebih lanjut melalui beberapa siklus subkultur untuk memastikan kemurnian dari bakteri ini. Kemudian kita lanjut kepada identifikasi dari bakteri Clostridium acetobacillicum, yang dimana identifikasi morfologi koloni dan sel. Sama seperti bakteri sebelumnya, yaitu menggunakan identifikasi menggunakan secara mikroskopik, menggunakan SEM dan TEM, di mana berdasarkan analisis yang terlihat bahwa bakteri ini merupakan bakteri gram positif yang berbentuk batang dan membentuk spora yang baik ditemukan dalam sel tunggal maupun berpasangan. Kemudian untuk analisis genetik, ya ini analisa genom diekstraksi dari isolat diikuti dengan aplikasi dan pengurutan gen 16 RNA menggunakan primer yang spesifik. Dan dapat kita lihat bahwa menggunakan PCR dilakukan menggunakan primer universal oligonukleotida untuk gen 16 sRNA, yang dimana untuk primernya itu 27F dan 149. Untuk perbandingan dengan menggunakan database dari bank pada bakteri, uh, didapatkan bahwa memiliki kemiripan sangat tinggi, yaitu 99,75% dan 99,83%, sehingga menandakan bahwa ini merupakan bakteri Clostridium botulinum. Dan untuk pengujian biokimianya sama, yaitu menggunakan pewarnaan gram yang dimana menunjukkan hasil berupa warna ungu yang menandakan bahwa merupakan bakteri ini adalah bakteri gram positif, karena lapisan peptidoglikannya yang tebal pada dinding selnya mampu mempertahankan kompleks dari kristal violet iodin. Kemudian untuk optimasi pada bakteri Clostridium acetobacillicum ini dalam menghasilkan produk berupa hidrogen, aseton, butanol, dan etanol, ya ini dilakukan pada beberapa kondisi seperti optimasi temperatur, pH, inokulum size, carbon source, dan nitrogen source. Yang dimana pada temperatur optimalnya yaitu 37 derajat Celcius dan pH 6,5 dengan inokulum size-nya 7%, dan carbon source-nya itu starch dan silan, yang dimana menunjukkan hasil dari produksi hidrogen pada starch itu 21,1% dan silannya 18,7%, dengan hasil butanol yaitu pada starch 69,0% dan silan 55,6%. Kemudian dilakukan setelah dilakukan optimasi itu seperti yang terlihat pada data berikut,
seperti yang dijelaskan tadi, pH-nya itu yang optimum, yang baik adalah 6,5 dan suhunya itu diambil dari biomasa eh, dengan melakukan rekayasa pada jalur metabolisme dari bakteri ini, di mana diatur pada eh, temperatur dan eh, temperatur dan pH yang sesuai. Kemudian setelah dilakukan eh, enzymes production, biomass hydrolysis, carbohydrate utilization, dan distillation, didapatkan biofuelnya yaitu hidrogen dan butanol. Baiklah, itu adalah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.